Teman saya di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Tapi perusahaan tidak memberikan kepastian kapan gaji bulan terakhir terakhir kerja dibayarkan. Dalam surat PHK tersebut isinya adalah perusahaan akan membayarkan hak karyawan atau karyawati apabila keuangan perusahaan memungkinkan. Jadi menurut peraturan ketenagakerjaan bagaimana ya Pak? Ini menarik nih. Ini sama saja kita ya tadi ya, kita buang orang tapi kita nggak mau ambil konsekuensinya. Ini sesuatu yang sangat keliru ya. Dalam hukum ketenagakerjaan nggak ada ceritanya mensyaratkan kalau perusahaan mau. Ini kan mensyaratkan kalau perusahaan mau, bukan kalau perusahaan mampu. Kata-kata memungkinkan ini kan bias sekali ya. Jadi yang saya sarankan kepada si karyawan PHK seperti ini, ya ini harus berdiri, harus memperjuangkan haknya, sampaikan, laporkan kepada Disnaker supaya diproses. Karena dalam hukum ketenagakerjaan nggak ada ceritanya. Bahkan sebenarnya kalau PHK maka segala hak dan kewajiban putus dan harus segera diselesaikan saat itu juga. Harus segera diselesaikan. Begitu kurang lebih Pak Yunus. Oke, ini lanjutannya kedua Pak Denny, masih pertanyaan sama sebenarnya. Teman saya dan teman-temannya masih di Disnaker, di mana tuntutan yang diajukan itu gaji, THR, dan pesangon. Dari semua tuntutan yang diajukan, apakah bisa diproses semua atau sebagian saja hak yang akan didapatkan? Baik, apakah bisa diproses semua atau sebagian saja hak yang bisa didapatkan? Ini memang sangat bergantung kepada landasan hukum yang dipakai dalam tuntutannya, ya. Sehingga teman-teman yang mengajukan proses keberatan atau proses PPHI seperti ini sejak awal, sejak mulai dari, bahkan kalau saya menyarankan sejak dari tahapan bipartit masih bertemu dengan perusahaan saja, ya, itu sudah harus mempersiapkan strategi tuntutannya. Yang mana yang sebenarnya itu menjadi pokok atau tuntutan utamanya yang mana, dan mana yang menjadi tambahan. Tambahan itu artinya kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya kita lihatlah gimana caranya, kan gitu. Tapi itu bukan utama. Ini bagian dari strategi kan. Dan ini berlanjut terus sampai nanti ke Disnaker, ke pengadilan. Maka teman-teman yang menguasai bidang litigasi, yang terbiasa bermain di pengadilan itu sangat paham tentang bagaimana mengatur strategi tuntutan. Ya, ibaratnya kalau kita ibaratkan proses gugat menggugat tuntut menuntut ini adalah proses di medan peperangan, maka peluru itu kalau kita perang ya Bapak Ibu, peluru itu kan jangan dikeluarin semua kan. Masa mau perang ada pada depan langsung keluarin semua peluru, granat semua, bom semua dilemparin, udah selesai. Nah si pihak lawan tentu akan menahan kan, dia kan akan nahan dulu. Begitu peluru kita habis, nah baru dia keluarin peluru dia, langsung berguguran lah kita. Nah kebetulan di grup ini tuh yang saya kenal ada Pak Khairi, ada Pak Richard, itu adalah tim-tim litigator yang sudah sangat berpengalaman di bidang litigasi, biasa main ke pengadilan-pengadilan sampai di pelosok-pelosok dunia ya. Baik, jadi mereka sangat paham untuk itu. Nah, jadi kembali ke ini si penanya, saya tidak bisa menjawab apakah bisa diproses semua atau sebagian saja hak yang akan didapatkan. Sangat bergantung kepada kasusnya seperti apa, kemudian landasan hukumnya ada apa tidak. Maksudnya begini, kalau misalkan THR udah dibayar kok kemarin, kita minta lagi misalkan. Nah itu kan nggak ada landasan hukum, kecuali misalkan THR belum dibayar. Nah itu ada landasan hukumnya. Atau THR yang tahun 2000, sekarang 2021. THR 2021 sudah dibayar waktu lebaran kemarin, bulan apa? Mei kan ya? Nah, THR 2022 belum Pak. Nah, sekarang saya di PHK, saya minta THR sampai 2022 atau paling tidak pro rata. Nah, ini ada landasan hukumnya enggak? Pro rata seperti ini. Kalau ditanya bylaw-nya bagaimana? THR pro rata itu enggak ada Pak bylaw. THR itu kalau bylaw, demi hukumnya, kita nggak ngomongin aturan yang dibuat sendiri sama perusahaan, demi hukumnya
THR itu baru muncul hanya apabila sudah jatuh tempo. Kapan jatuh temponya? 2 minggu sebelum hari raya keagamaan. Jadi kalau belum 2 minggu sebelum hari raya keagamaan, sebelum jatuh tempo, hak itu nggak muncul. Nggak bisa kita tutup. Ini kita ngomong hukumnya ya, ILO. Baru kita ngomong tentang perusahaan saya bikin aturan beda, Pak. Perusahaan saya bilang bahwa dalam hal karyawan di PHK, maka perusahaan akan membayarkan THR pro rata. Nah, itu berarti hukum baru. Itu adalah hukum baru yang khusus berlaku di perusahaan itu saja. Ya, tapi nggak semua perusahaan seperti itu. Maka kembali ke tadi, ada landasan hukumnya apa tidak? Termasuk gaji misalkan, termasuk pesangon dan sebagainya. Ya. Jadi kalau landasan hukumnya ada terhadap ketiga poin tuntutan tadi, gaji, THR, pesangon, maka bisa saja semuanya dituntut dan bisa saja semuanya diproses. Tapi kalau nggak ada, ya nggak bisa. Begitu kurang lebih. Oke, iya, makasih Pak Denny. Jadi sudah cukup jelas ya dari penanya. Kemudian ini yang ada pertanyaan nomor 4 dan 5. Ini kaitannya sama kehadiran dari perusahaan, ya. Perusahaan ketika melakukan proses klarifikasi sampai mediasi. Jadi perusahaan yang hadir sekali. Kemudian yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Tuntutannya adalah BPJS Ketenagakerjaan kesehatan yang tertunggak. Gitu ya, apakah bisa jadikan senjata teman saya dan teman-teman di PHI? Gitu. Nah, ini kaitannya sama kehadiran dan BPJS. Jadi hal yang perlu kita pahami, Bapak Ibu teman-teman sekalian, di dalam proses mediasi, karena itu tidak mengikat secara hukum, bahkan hasilnya pun berupa anjuran, ya, tidak punya kekuatan hukum apapun, hanya anjuran, bukan keputusan. Maka dalam prosesnya memang ada beberapa praktek yang dilakukan oleh teman-teman kita dari sisi yang berseberangan, misalnya dalam hal ini kebetulan perusahaan, atau mungkin kalau kasusnya ini dilaporkan oleh perusahaan, dalam hal ini kasusnya apa, bisa saja itu si karyawannya, ya, pokoknya pihak yang berseberangan itu hanya datang sekali untuk memberikan klarifikasi, ya. Bahkan dalam beberapa kasus ada perusahaan nggak hadir sama sekali. Apakah itu boleh apa enggak? Ya nggak dilarang, nggak bisa dilarang. Mereka juga tidak bisa dihadirkan secara paksa, ya, nggak bisa. Jadi kalau mereka nggak hadir, maka prosesnya dilakukan tanpa kehadiran si pihak yang berlawanan, ya. Yang penting si penggugatnya hadir, itu yang penting. Kalau misalkan nih kita menggugat, kita melaporkan, membuat proses keberatannya, melaporkan kepada Disnaker. Kemudian kita yang melaporkan, tapi kita nggak hadir. Itu prosesnya gugur. Tuntutannya, gugatannya gugur. Demikian juga nanti pada saat di pengadilan, ya. Nah, tapi kalau yang nggak hadir adalah yang dituntut, dia yang dituntut, itu tidak membuat prosesnya menjadi gugur, ya. Kalau di dalam dunia peradilan ada istilahnya itu in absentia, ya. Jadi tanpa kehadiran si tergugat, ya. Jadi nggak apa-apa, dia nggak hadir juga nggak dilarang. Justru kalau saya melihatnya, ketidakhadiran si tergugat atau terlapor dalam hal ini di mediasi misalkan, itu sebenarnya merugikan pihak perusahaan sendiri. Dalam hal ini perusahaan, ya. Kenapa? Karena si perusahaan berarti tidak hadir itu sama dengan menghilangkan kesempatan dia untuk memberikan penjelasan dan melakukan pembelaan diri, ya. Dia akan menghilangkan kesempatan itu. Nah, kalau kita dituduh sesuatu misalkan, terus kita dikasih kesempatan mengklarifikasi versi kita, dan kita tidak hadir, kita nggak mau mengklarifikasi, ya sudah, yang diproses, yang dibaca oleh pemerintah adalah hanya dari versi si pelapor atau yang menuduh tadi. Jadi versi kita nggak akan diperhatikan, dan ini akan berlanjut pada saat nanti sampai di mana pengadilan, sampai di pengadilan, maka ini juga akan diperhatikan oleh si hakim di majelis hakim. Dia akan melihat karena dari risalah mediasi kan tidak ditemukan tuh keterangan pengusaha apa, kemudian mereka nggak hadir dan sebagainya. Nah, pada saat di pengadilan dilihat juga kalau mereka juga nggak hadir, ya berarti mereka juga menghilangkan kesempatan. Apakah itu pernah? Ada ceritanya sebuah perusahaan yang dia
memilih langkah seperti yang tadi saya sampaikan dari awal tuh, dari bipartit, mediasi sampai ke pengadilan hubungan industrial itu nggak hadir. Mereka nggak hadir, nggak mau menggunakan haknya untuk membela diri, untuk menjelaskan, mengklarifikasi dan sebagainya. Maka akhirnya keputusannya di semua tahapan tadi, di mediasi dan pengadilan hubungan industrial, keputusannya semua memenangkan pihak yang menggugat. Begitu sampai mau maju ke kasasi baru manggil tim saya, kan jadi bingung kita baru jadi, lah ini kok dari awal kok dicuekin aja gitu ya. Jadi begitu kurang lebih, itu masalah kehadiran ya Pak. Kemudian tadi apa, BPJS ya? BPJS. Kalau dia nggak bayar ya itu dijadikan bagian dari tuntutan, minta apa namanya supaya itu dibayarkan dan sebagainya, itu silakan. Oke. Berarti yang katakan sama yang tadi adalah ini. Jadi manajemen pada saat dilakukan bipartit, itu selalu jawabannya adalah dibayarkan kalau ada keuangan perusahaan itu memungkinkan. Nah, selalu demikian. Nah, apakah ada hukum yang diterima apabila perusahaan melakukan hal demikian? Ya, jadi hukum yang diterima itu bukan langsung perusahaannya dilakukan sesuatu oleh pemerintah, bukan, tapi melalui proses apa tadi ya, tuntutan, proses PPHI tadi. Jadi dalam proses itu bisa dituntut, ya kan? Jadi tuntutnya bukan karena statement itu, tapi dituntutnya atau dilaporkannya itu karena tidak menjalankan kewajibannya membayar pesangon. Itu yang dilakukan, yang dituntut. Ya. Oke, baik, makasih Pak Denny. Jadi ini pertanyaan terakhir dari penanya yang pertama adalah, mereka ini dihadapkan kepada lawyer dari perusahaan. Nah, teman-teman, apakah dihadapkan jadi saling berhadapan dengan lawyer perusahaan? Apakah masih hak-haknya juga masih bisa didapatkan? Ya, ini lebih kepada lawyer ya, bagaimana mungkin merasa bargaining powernya mungkin merasa jadi rendah. Ya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sangat wajar apabila salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak ketiga, dalam hal ini lawyer. Ya, nggak masalah karena itu hak mereka memberikan kuasa. Bahkan dalam guyonannya ini di lapangan, guyonannya lawyer yang nggak bisa diwakilkan itu, yang nggak bisa dikuasakan cuma dua, kawin sama mati, nggak bisa pakai surat kuasa. Sisanya semua bisa pakai surat kuasa, datang ke pengadilan bisa pakai surat kuasa, menghadap misalkan dipanggil sama DPRD, dipanggil sama bupati, itu boleh, yang datang kuasa hukumnya boleh, nggak dilarang. Yang nggak bisa dikuasakan tuh cuman bikin surat kuasa kematian, bikin surat kuasa perkawinan, nah itu nggak bisa. Ya, ini guyonan aja ya. Jadi nggak usah khawatir apabila pihak lawan diwakili oleh kuasa hukum, nggak ada masalah. Iya. Jadi artinya memang hak-haknya masih bisa diperjuangkan, masih, ya. Sangat bisa. Iya. Oke.